Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana bahwa ada salah satu definisi dari Pak Ciputra bahwa seorang entrepreneur itu adalah orang yang mampu mengubah kotoran menjadi emas. Bagaimana cara berpikir seperti itu bisa digunakan dalam berentrepreneur? Sebenarnya kata lain dari definisi itu adalah memberikan nilai tambah. Itu kuncinya. Nilai tambah di sini berarti kita memberikan sesuatu hal lebih pada suatu produk sehingga dia memiliki kegunaan, nilai seni, nilai ekonomi yang berbeda, bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita bisa mencontohkan dan menggunakan ini untuk membangun daerah. Misalnya di Provinsi Jambi itu ada 2 kabupaten yang memiliki kebun kelapa yang sangat luas, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sana di setiap kabupaten itu hampir memiliki jumlah pohon kelapa itu 51, sekitar 50 ribuan pokok kelapa ya, pohon kelapa. 51 ribuan hektar per setiap kabupaten, hanya beda sedikit saja. Nah, dahulu satu orang yang memiliki 1 hektar pohon kelapa itu bisa naik haji mereka. Tapi sekarang tidak begitu lagi. Nilai dari produk kelapa itu semakin menurun sehingga tidak sanggup lagi, bahkan untuk menyekolahkan anak aja untuk kuliah itu mereka kesulitan. Nah, apa yang terjadi itu? Itu terjadinya penurunan nilai tambah, penurunan nilai produk pada produk kelapa di kedua kabupaten itu. Maka sebagai seorang entrepreneur, apakah itu government entrepreneur di pemerintahannya, apakah itu entrepreneur yang ada di sana atau di Provinsi Jambi, itu bisa memberikan nilai tambah sehingga nilai ekonomi dari produk itu kembali naik dan memiliki daya saing di pasaran. Ini contohnya satu saja, yaitu produk kelapa. Kelapa itu kita ketahui sebagai lambang pramuka. Kenapa dipakai jadi lambang pramuka? Jawabannya sederhana, karena seluruh bagiannya sangat berguna. Sangat ironis, sesuatu yang sangat berguna di semua bagiannya, tapi nilai jualnya jadi rendah di pasaran. Mengapa? Karena kita tidak lagi menghargai ya kegunaannya. Mungkin karena perubahan zaman segala macam, adanya tren baru, dan ini perlu refocusing kita pada kembali memberikan nilai tambah pada produk ini sehingga nanti bisa kita gunakan lagi untuk mencari pendapatan sehingga bisa lagi dia memakmurkan daerah tersebut. Saya sebagai seorang entrepreneur di Provinsi Jambi berpikir kelapa ini salah satu yang paling bagus untuk kita kembangkan sebagai produk untuk dipasarkan. Maka saya melihat ada beberapa bagian tuh di kelapa itu. Ada sabut kelapa, ada batok kelapa, ada daging kelapa, dan ada air kelapa, batang kelapa, lidi kelapa, daun kelapa. Ada sekitar 7-11 produk. Kalau kita lihat batok kelapa, ini produk yang sangat bagus. Kenapa? Karena sangat keras, tahan panas, tahan air. Kalau kita ke toko cari produk yang seperti itu, harganya pasti sangat mahal. Tidak mudah pecah ya, tapi sangat tahan terhadap air, lebih natural. Nah, ini adalah satu produk yang kita ubah dari batok kelapa. Saya menyebutnya kutu bulan. Karena anak saya memberikan nama ini kayak kutu nih. Saya bilang kayak bulan juga, jadi kayak kutu bulan. Padahal tidak ada kutu di bulan ya.
Karena untuk hidup aja payah Kuturu itu di bulan. Di bumi aja payah, sering dibunuh ya kan. Nah, bagaimana menaikkan nilai tambahnya? Kita bisa memberikan nilai seni misalnya. Saya membuat ukiran dari batok kelapa. Saya potong pada sudut tertentu, kemudian dia menjadi bentuknya seperti ini. Kemudian nanti ada bagian yang kosong di bawahnya. Kemudian saya satukan dan diberi ukiran nilai seni. Kita memberikan nilai seni aja sudah menaikkan nilai ekonomis dari produk ini. Karena dia sudah bisa dijadikan hiasan. Nah, dia hanya sebagai hiasan. Tapi apabila kita berikan nilai lain, nilai guna lain, misalnya saya memberikan ini di tempat lain ya. Kita bisa memberikan bolong-bolong ini di bagian belakangnya ini. Kemudian di bawah ini nanti kita masukkan minyak wangi sehingga dia jadi pewangi ruangan yang sangat eksotis. Ini sudah berubah lagi nilainya. Selain nilai seni, ada lagi nilai tambahan yang untuk kesehatan yaitu aromaterapi. Kalau saya berikan LED di sini, saya berikan juga tempat baterainya. Apabila lampu mati, dihidupkan. Dia jadi lampu emergensi. Itu nilainya akan naik lagi, berlipat-lipat ganda. Ini adalah contoh bagaimana penerapan mengubah kotoran jadi emas. Yaitu kita memberikan nilai tambah, nilai guna, nilai estetika. Bahkan nilai religius bisa diberikan. Bisa kita berikan dalam ini adalah untuk tempat dupa. Ya, misalnya, atau kalau di Arab itu mereka selalu mewangikan ruangan itu menggunakan cendana. Nah, ini bisa dimasukkan bagian di dalamnya tempat pembakaran cendana. Ini menaikkan nilai tambah. Dulu kita kenal senduk nasi ya, untuk gulai. Itu orang di kampung membuatnya dari bambu dan batok kelapa. Tapi orang malu sekali kalau memakai itu sekarang di rumah karena dianggap sangat kuno. Nah, kita bisa ubah desain. Kita membuatkan desain baru sehingga bisa dipakai untuk makan. Bahkan saya membuat khusus karena hobi ngopi. Ini sendok untuk mengopi, lebih alamiah. Bahkan cangkirnya kita bisa buat juga dari batok kelapa. Ini sudah produk untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat kota. Nah, dagingnya saya keringkan dengan metode sanggai sehingga dia bisa tahan lama, tidak busuk. Kemudian penggunanya jadi lebih bervariasi untuk makanan. Bisa untuk santan, bisa mengeluarkan minyaknya. Kalau dipres ini bisa keluar minyaknya jernih sekali, PCO. Nah, kemudian untuk onde-onde ya, kita masak goreng pisang itu ditaburin aja ini dengan gula, maka dia sudah menjadi makanan perkotaan ya, yang terbarukan. Saya membuat urap kering, itu lebih enak, bisa mengganti ke abon. Nah, ini saya minta adik saya juga membuat cookies ya. Cookiesnya enak sekali rupanya, karena kita merindukan kue kelapa. Itu sebagai budaya nenek moyang kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menerapkan definisi dari Pak Ciputra itu, mengubah kotoran menjadi emas. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda, membuat Anda bergerak di desa-desa, bahwa apa saja yang ada di desa itu kita bisa ubah kembali dia masuk pasar yang terbaru pada hari ini, dengan syarat kita memberikan nilai tambah baru, nilai intelektual dan inovasi di dalamnya. Saya rasa cukup begitu dulu.